Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Kang Teteh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang alhamdulillah cerah ini, kita semua bisa berkumpul walau dari rumah aja, tetap menuntut ilmu, tetap mencari ilmu untuk mencari ridho Allah, dan berkat atas rahmat dan ridhonya, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pandeminya segera berakhir dan terselip hikmah di balik musibah pandemi ini. Pertama-tama yang saya hormati Kadat Biocita Formika periode ini Kang Zaidan Hidayat. Yang saya hormati pemateri yaitu Kang Afri Irawan dan Kang Indra Fardani. Yang saya hormati Divisi Ilmiah KPA Biocita Formika yang telah menjadi wadah untuk mengadakan webinar ilmiah pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, Kang Teteh, nama saya Salsabila Safa Saidah, dipanggil Safa, AMB 011 Barakana, yang akan menjadi moderator untuk memimpin jalannya acara pada webinar ilmiah kali ini. Webinar ilmiah kali ini diselenggarakan oleh KPA Biocita Formika dengan mengusung tema Komunitas Tumbuhan Hutan yang akan dijelaskan oleh Kang Afri Irawan SSI atau yang biasa kita sebut dengan Kang Aping, dan yang kedua ada Kang Indra Fardani PhD atau yang biasa kita panggil Kang Abah. Selanjutnya untuk rundown-nya, yang pertama akan diadakan pematerian oleh pemateri, terus ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi itu di akhir pematerian. Jadi buat Akang Teteh yang ingin bertanya langsung tulis di kolom chat, nanti kita bakal bahas semua pertanyaannya, serta saat pematerian berlangsung dimohon Akang Teteh di mute mikrofonnya biar soundnya nggak terganggu. Oke. Untuk pembukaannya seperti itu. Dipersilakan kepada Kang Afri Irawan SSI untuk menyampaikan pematerian satu dengan tema keanekaragaman tumbuhan hutan pantai Sancang. Dipersilakan Kang Aping. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat ya, semoga. Sehat Kang, alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Inama dan Kang Reza yang sudah bergabung di sini. Beliau senior saya. Oke, kali ini kita akan berbicara sedikit tentang hutan pantai ya barangkali. Ini berhubungan dengan yang saya lakukan 5 tahun yang lalu, yaitu penelitian skripsi tentang keanekaragaman tumbuhan hutan pantai di Cagar Alam Leuweung Sancang. Oke, lanjut aja ke slide berikutnya. Ya, untuk Cagar Alam Leuweung Sancang sendiri itu berada di wilayah selatan, pesisir selatan dari Kabupaten Garut. Nah, untuk Cagar Alam ini sendiri memiliki luas sekitar 2.197 hektar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 1978 sebagai Cagar Alam Leuweung Sancang. Untuk wilayah timur dari Cagar Alam Leuweung Sancang ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di sini di Leuweung Sancang ini bisa dikatakan
Jabar Mystic and Biodiversity Hotspot ya. Untuk di wilayah Jawa Barat, Cagar Alam Leuweung Sancang ini menjadi hotspot biodiversity karena memang menurut saya ini yang cagar alam yang terbaik di Jawa Barat untuk dari segi biodiversitasnya. Ada beberapa tipe ekosistem, ada hutan primer datar rendah, ada hutan sekunder, ada mangrove, ada semak juga, semak dan padang rumput. Padang rumputnya tidak terlalu banyak sih, hanya sedikit. Ini di wilayah yang pink itu ya, di wilayah yang pink. Untuk yang hijau itu hutan primernya, yang biru muda itu wilayah hutan sekunder. Kemudian wilayah mangrove-nya hanya sedikit di yang warna biru itu di depan Cipalawah. Ada delta di situ, delta Cipalawah sampai ke Cibako, itu mangrove-nya nih segitu. Kemudian ada juga beberapa muara di sini. Ini wilayah-wilayah yang diberi nama Cijeruk, Cipangikis, Cicetut, Cipalawah. Ini adalah muara-muara sungai yang besar di Cagar Alam Sancang. Yang paling besar adalah di Pangikisan, ini termasuk muara yang paling lebar. Kalau untuk muara yang paling dalam ini adalah di Cipalawah. Dan rumornya menurut nelayan setempat itu masih dihuni oleh predator. Lanjut. Ya, untuk hutan pantai sendiri itu memiliki karakteristik yang khas ya dibanding jenis-jenis hutan yang lain, yaitu karakteristik yang utama adalah hutan pantai ini terletak di atas garis pasang tertinggi. Jadi, mulai dari garis pasang tertinggi ke arah daratan itu termasuk hutan pantai, pesisir pantai. Lebarnya sendiri itu hanya sedikit, mungkin hanya mencapai 50 meteran, karena dari 50 meteran ke belakangnya itu sudah masuk ke dalam hutan dataran rendah biasanya. Karakteristik yang lain adalah substratnya berpasir. Yang hidup di hutan pantai itu merupakan jenis yang toleran terhadap kadar garam, karena di sini ada aktivitas laut yang akan menerpa langsung yang terbawa angin menuju ke daratan. Jenis-jenis tumbuhan pantai ini termasuk jenis yang toleran kadar garam tadi dan juga kekeringan. Nah, karakteristik yang lain untuk jenis tumbuhannya itu ada yang berdaun lebar, ada juga yang berdaun sempit. Yang berdaun sempit biasanya itu adalah jenis-jenis rumput. Ini di gambar yang bawah ya, kanan bawah, yang ada duri-durinya itu, itu termasuk yang berdaun sempit. Kemudian untuk yang berdaun lebar, ini biasanya dari habitus pohon, umumnya didominasi oleh habitus pohon, itu memiliki daun yang tebal, kemudian ada aksial daun yang mengkilap dan berkutikula. Ini bertujuan untuk mengurangi penguapan dari tumbuhan tersebut karena di situ karena kering ya, dan mungkin suhunya untuk di permukaan atas daun itu lebih, sehingga ada aksial daun yang mengkilap dan berkutikula, itu mengurangi penguapan. Kemudian untuk penyebarannya sendiri itu ada yang dibantu oleh air, ada yang dibantu air. Itu biasanya memiliki tipe buah yang kedap air seperti yang di gambar bawah itu yang berwarna coklat, itu buah Barringtonia. Itu biasanya seperti buah-buah kelapa. Sokatnya itu kedap air, kemudian bagian mesokatnya berupa serabut yang berguna untuk mengapung, kemudian bagian dalamnya itu ada batoknya, itu bagian endokatnya, ini endosperma. Nah, itu penyebarannya dibantu oleh air biasanya. Kemudian ada juga yang oleh angin, ini seperti gambar di sebelah buah Barringtonia itu, Ipex litorius, dia akan berguling ketika terkena angin dan mencapai tempat yang sesuai untuk pertumbuhannya. Untuk yang dibantu oleh hewan itu biasanya ketapang, itu suka menjadi makanan primata untuk buahnya. Terus buah Hernandia juga bisa menjadi makanan untuk hewan-hewan primata.
Kemudian dari jenis kacang-kacangan dari suku Fabaceae itu menjadi makanan bagi beberapa jenis burung. Kemudian untuk formasi hutan pantai sendiri itu terdiri dari dua formasi. Ini untuk tipe tidak selalu seperti ini formasinya, mungkin di beberapa lokasi yang berbeda bisa saja formasinya itu bisa berbeda. Yang paling umum ditemukan adalah formasinya seperti ini, ada formasi Barringtonia dan formasi Pescapre. Itu yang berupa tumbuhan bawah yang menjalar dan ada rumputnya juga, itu termasuk formasi Pescapre, dan di belakangnya yang berupa pepohonan formasi Barringtonia. Ini didominasi oleh, kenapa dinamakan formasi Pescapre itu karena di situ didominasi oleh jenis Ipomoea Pescapre yang warna ungu bunganya. Kemudian di bagian belakang itu didominasi oleh Barringtonia. Tapi tidak selalu seperti itu ya. Tidak tidak mutlak seperti itu karena ada beberapa tempat yang ternyata yang mendominasi tidak jenis Barringtonia. Oke, berikutnya. Nah, untuk penelitian tumbuhan ini, dengan dari temanya permintaan ada untuk menyampaikan sedikit tentang teknik ya. Penelitiannya itu yang pertama untuk menganalisis keanekaragaman spesies itu kita bisa menggunakan teknik eksplorasi atau jelajah. Kita menjelajahi hutan pantai menggunakan garis-garis tertentu yang sudah ditentukan kemudian dieksplorasi. Itu untuk menginventarisasi keanekaragaman bisa menggunakan eksplorasi. Kemudian untuk melihat zonasi misalnya seperti yang tadi untuk melihat zonasi dari pesisir pantai ke arah daratan itu bisa menggunakan line transect atau belt transect. Kemudian untuk menganalisis vegetasinya itu kita menggunakan metode kuadrat. Itu dengan ukuran-ukuran yang seperti ini. Ada yang untuk tumbuhan bawah menggunakan ukuran 1x1, untuk semai menggunakan 2x2, untuk panjang 5x5, untuk tiang 10x10, dan untuk pohon 20x20. Ini kategorinya untuk yang semai itu adalah anakan ya, anakan dari jenis pohon yang ada di situ. Kemudian panjang ini anakan pohon yang tingginya 1 cm, jadi diameternya masih kecil. Untuk tiang itu diameter sekitar 10 sampai, nah untuk pohon itu yang diameternya di atas 20 cm, lebih besar. Ini dengan model penyusunan kuadratnya seperti gambar di sebelah kanan, seperti itu. Beberapa teknik yang bisa digunakan untuk penelitian di hutan pantai. Berikutnya. Ini untuk penghitungan yang dilakukan di analisis vegetasi. Ada beberapa parameter yang diukur. Yang pertama itu pengukuran frekuensi. Kemudian frekuensi relatif, itu rumusnya. Seperti itu ada untuk frekuensi adalah jumlah plot penemuan spesies tersebut, kemudian dibagi jumlah seluruh plot. Kalau misalnya plotnya ada 3, sedangkan spesies A ditemukan di 2 plot, berarti perhitungannya 2/3. Kemudian untuk yang relatifnya, jumlah frekuensi spesies, jumlah total frekuensi kalikan 100. Untuk perhitungan analisis vegetasi ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah kerapatan, itu menghitung dengan jumlah individu dari satu spesies dibagi luas total plot. Jadi di sini ada perhitungan luas area yang makanya untuk analisis vegetasi memerlukan plot yang ada luas areanya karena ada kaitannya dengan kerapatan. Untuk kerapatan relatifnya, kerapatan dari satu spesies ini dibagi total kerapatan semua spesies kali 100. Kemudian untuk menghitung dominasi, itu kita harus mengukur basal area dulu. Basal area ini diperoleh dari ukur dulu diameter setinggi dada. Jika alatnya ada dBH meter, itu bisa menggunakan dBH meter, kemudian dapat angka langsung dBH. Jika alatnya tidak ada, bisa menggunakan meteran biasa yang diukur adalah kelilingnya. Kemudian nanti dikonversi ke diameter. Untuk menghitung dominansinya tadi adalah total basal area dari satu jenis, jadi ditotalkan misalnya jenis A itu ada berapa individu, itu ditotalkan basal areanya dibagi luas total plot. Kemudian untuk dominansi relatifnya, dominansi dari satu spesies dibagi dominansi semua spesies kali 100. Nah, dari parameter ini kita hitung indeks nilai penting. Indeks nilai pentingnya itu untuk
kategori tiang dan pohon itu dihitung 3 parameter ya, dari frekuensi relatif, kerapatan relatif, dan dominasi relatif. Itu untuk yang ada data diameternya. Sedangkan untuk semai, pancang, dan tumbuhan bawah itu kan tidak ada data diameter. Sehingga untuk indeks nilai pentingnya cukup menghitung dengan frekuensi relatif dan kerapatan relatif. Oke, dilanjut. Berikutnya. Ya, ini untuk contoh lembar kerjanya. Yang atas itu contoh lembar kerja untuk di lapangan. Itu bisa ada kuadrat, nomor berapa, nanti kuadratnya, kemudian spesiesnya. Kita tahu nama spesiesnya, kalau belum tahu berarti menggunakan kode. Dan menggunakan di bawah sampelnya untuk identifikasi. Kemudian ada diameter, kemudian jumlah individunya. Ini cukup sedikit ya untuk penghitungan INP tadi. Data lapangan yang dihitung hanya jumlah individu, hanya itu untuk menghitung INP. Kemudian ini yang bawahnya, tabel bawah adalah contoh pengolahannya. Ya, seperti ini kurang lebih. Jadi ada kolom K, kerapatan, KR itu kerapatan relatif sampai INP. Yang paling akhir itu INP berupa penjumlahan dari ini. Kemudian kalau itu hasil akhirnya jika dijumlahkan akan 300 ya di bawah INP itu. Karena itu diperoleh dari KR itu juga dijumlahkan 100, kemudian FR dijumlahkan total 100, dan dominasi relatif dijumlahkan total 100. Itu akan, karena tadi pun INP itu adalah penjumlahan dari ketiga itu, sehingga jumlahnya 300. Sedangkan untuk yang tanpa menggunakan dominansi tadi berarti jumlahnya 200. Itu untuk penghitungannya. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk hutan pantai Cagar Alam Leuweung Sancangnya sendiri. Di Cagar Alam Leuweung Sancang untuk hutan pantainya itu ada 3 tipe. Untuk yang memiliki formasi lengkap seperti yang tadi di awal, formasi Barringtonia dan formasi Pescapre itu terdapat di dekat Ciceput. Di daerah Ciceput itu formasinya ada 2. Ini di gambar kanan atas. Itu terdapat formasi Barringtonia dan formasi Pescapre. Sedangkan yang di bawah, yang kanan bawah, itu tidak terdapat formasi Pescapre. Karena di sini halaman pasirnya, lahan pasirnya cukup sedikit, sehingga air yang pasang itu langsung mencapai ke formasi Barringtonia di dekat akar-akar ketapang situ. Itu pasangnya sampai situ, sehingga di wilayah ini tidak ditemukan formasi Pescapre. Kemudian ada juga yang sebelah kiri, ini adalah hutan pantai yang di belakang hutan mangrove. Berada di belakang hutan mangrove. Ini kan ada, di saat yang gambar bawah, itu kiri bawah, itu saat pasang sampai situ, yang sebelah kirinya adalah hutan mangrove, sebelah kanannya itu hutan pantai. Di situ juga tidak ada formasi Pescapre karena di depannya sudah ada mangrove. Ini model hutan pantai yang ada di Sancang seperti itu. Ada 3 jenis, 3 tipe. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk kondisi lingkungan sendiri. Kondisi lingkungan ini diambil dari data penelitian saya tahun 2015, sudah lama. Untuk suhu tanah sendiri di zona 1, 2, dan 3 ini saya membagi zona itu berdasarkan kedekatan dengan laut. Zona 1 itu berarti yang berhadapan langsung dengan laut, zona 2 itu tengah-tengahnya, kemudian zona 3 itu yang arah paling belakang yang menuju ke arah daratan. Jadi dari ketiga zona ini untuk suhu relatif sama, hanya perbedaannya sedikit. Nah, yang paling jelas adalah kelembaban tanah ya. Yang paling dekat dengan pantai itu lebih banyak substrat pasirnya, sehingga air tidak tertahan begitu lama di situ, sehingga
kelembaban tanahnya hanya sedikit, sedangkan yang di belakang, paling belakang itu 66% lebih tinggi. Nah, ini ada kaitannya dengan ketebalan serasa. Jadi makin tebal serasa di situ kemungkinan air menguap dari tanah itu lebih lama, sehingga yang serasanya yang makin tebal itu kelembaban tanahnya makin tinggi. Kemudian untuk suhu, untuk apa ini, data udara, data klimatik, ya, ini tidak terlalu signifikan di setiap zona. Hanya yang mungkin intensitas cahaya ya, makin ke arah daratan itu cahayanya semakin redup karena kanopinya makin banyak, makin ke arah daratan itu makin timbun. Ya. Untuk jenis tumbuhan pantai sendiri yang berhasil diidentifikasi itu ada 48 familia, kemudian spesiesnya ada 78 spesies. Nah, ini untuk indeks absen, Jackson winnernya itu di atas 3, artinya di sini keanekaragaman tumbuhan pantainya termasuk tinggi. Jadi ini bagus sekali. Ini tahun 2015 ya. Sepertinya sekarang masih, setelah ada kebakaran mungkin ada kasus, ada penurunan karena waktu itu ada kebakaran di Sancang itu. Bisa jadi itu menjadi dampak penurunan keanekaragaman. Karena ini data 5 tahun yang lalu belum terjadi kebakaran. Jadi keanekaragaman masih tinggi. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk jenis-jenis tumbuhannya, jenis-jenis tumbuhan yang populer lah untuk di hutan pantai. Umumnya ada jenis-jenis ini yang paling populer. Tapi tidak semua ada, di setiap hutan pantai tidak semua ada Rafflesia. Ini keunikan di Sancang, itu hutan pantai ini memiliki Rafflesia horsfieldi. Dulu nama lamanya Rafflesia padma atau bunga bangkai padma yang ada di Jawa Barat yang ditemukan di Sancang dan Pangandaran. Pangandaran ada juga. Di Sancang ini Rafflesia padma ditemukan di belakang mangrove yang tadi, yang hutan pantai yang berbatasan langsung dengan mangrove. Kalau yang ada formasi lengkap itu tidak ditemukan. Nah, untuk jenis-jenis yang populer yang ditemukan, yang paling banyak di situ adalah Terminalia ketapang. Kenapa? Ini yang kedua dan ketiga salah ini namanya. Pongamia pinnata itu yang kedua harusnya. Yang ketiga ada Mallotus stilifolius yang warulot itu. Kemudian ada Hernandia nymphaeifolia, ada Hibiscus tiliaceus, ini jenis-jenis yang umum ya di hutan pantai. Cerbera manghas, ada Barringtonia asiatica yang tadi menjadi nama formasi. Kemudian ada Averrhoa bilimbi, belimbing uluh. Kemudian ada mengkudu. Kemudian ada namnam, Cynomyra ramiflora. Ada Guettarda speciosa, Dendrobium bellatum. Ada pandan ini hampir di setiap hutan pantai ada. Kemudian ada Scaevola tacada, ada Calotropis, dan Ipomoea pescapre dan Spinifex vitorius. Ini yang berada di formasi pescapre tadi. Berikutnya. Ya, itu sekilas hutan pantai yang tadi. Ini ada flora eksotik, saya bilangnya flora eksotik cagar alam Leuweung Sancang. Ini yang menjadi biodiversity hotspot yang bisa ditemukan di Leuweung Sancang. Itu yang tadi ada Rafflesia horsfieldi yang hanya ditemukan di Sancang dan Pangandaran untuk wilayah Jawa Barat. Mungkin di tempat lain ada, di Sumatera dan Jawa yang lain mungkin ada. Untuk di Jawa Barat ditemukan di 2 lokasi itu. Nah, ini yang foto yang diambil ini untuk Rafflesia horsfieldi ditemukan di dekat Cipalawah waktu itu. Nah, Cipalawah mekarnya sudah terlalu lama jadi udah hampir membusuk. Kemudian ada jenis-jenis yang secara status IUCN ini termasuk ke dalam kategori endangered, artinya sangat langka sekali ya, dan terancam punah. Itu ada 3 jenis di sini. Ada Anisoptera costata, ada Dipterocarpus retusus, dan Shorea javanica itu yang statusnya endangered. Kemudian ada Dipterocarpus gracilis yang statusnya vulnerable. Jenis-jenis Dipterocarpaceae ini untuk jenis Dipterocarpus retusus
itu cukup banyak ditemukan di Sancang, sekitar lebih dari 20 individuan. Sedangkan untuk Anisoptera costata, survei terakhir kami hanya menemukan 2 individu. Survei terakhir itu dan jaraknya berjauhan. Kemudian untuk Dipterocarpus gracilis itu sekitar 5-10 individu. Dan survei yang terakhir itu adalah Sorea javanica, ditemukan 29 individu. Ini yang menjadi flora eksotis cagar alam Leuweung Sancang yang di tempat di wilayah lain di Jawa Barat belum tentu bisa ditemukan. Dan kalau untuk di Pulau Jawa sendiri, itu jenis-jenis ini hanya ditemukan di Sancang dan Nusa Kambangan yang sudah terdata ya, seperti Sorea javanica yang ditemukan juga di Nusa Kambangan, di tempat lain belum ditemukan untuk Pulau Jawa. Kalau di Sumatera ada. Nah, pada beberapa waktu yang lalu Sorea javanica dianggap punah di Pulau Jawa, dianggap punah karena belum ada penelitian lebih lanjut. Sedangkan untuk survei terbaru ternyata masih ada gitu di Sancang dan di Nusa Kambangan. Mereka menjadi 2 titik itu. Ya, ini penelitian tahun 2012 yang dilakukan oleh Rahmat itu Sorea javanica di Sancang katanya hanya ditemukan 1 tegakan itu pada tahun 2012. Kemudian survei berikutnya yang dilakukan oleh kami dari Biocita dan FFI survei gabungan itu ditemukan 29 tegakan Sorea javanica di cagar alam Leuweung Sancang dengan sebarannya seperti pada gambar Google Earth ini. Sebarannya ada di dekat Cipangikis, ada di Cipalawah, itu yang paling banyak sekali di situ. Untuk individu-individu Sorea javanica yang paling banyak di 2 titik itu. Sedangkan di tempat lain ini di Cibako ditemukan 1, di Karanggajah atau di Cipangikisan, di Cipangisikan ini hanya ditemukan 1 juga. Ini untuk sebarannya. Ini adalah data survei terbaru yang tahun 2019 yang dilakukan oleh FFD dan Biocita. Ini untuk keberadaan Sorea javanica sendiri. Jadi menjadi hotspot dan flora eksotik di cagar alam Leuweung Sancang yang dari suku Dipterocarpaceae umumnya, karena memang suku-suku itu yang kayunya memiliki kualitas yang bagus sehingga menjadi incaran untuk bahan bangunan gitu. Sehingga memang keberadaannya sangat berkurang sekarang untuk saat ini. Oke, berikutnya. Ya, sudah. Demikian mungkin untuk materinya hanya sedikit. Semoga menjadi pemicu ya untuk kita mencari materi yang lebih banyak lagi dari pancingan materi yang seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Afri Irawan, Kang Afri. Materinya tentang keanekaragaman tumbuhan hutan pantai Sancang. Untuk Kang Teteh yang ada pertanyaan, yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat, nanti di sesi tanya jawab bakal dibahas. Oke, dilanjut aja untuk pemateri kedua oleh Kang Indra Fardani PhD yang akan menyampaikan tentang biologi tumbuhan epifit vaskuler. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Kedengar, Kang? Oke. Baik, saya langsung share screen saja. Ya. Sudah nampak? Halo. Lihat? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini mungkin saya bersyukur ya karena Afri sudah membicarakan tentang metode penelitian ekologinya, jadi saya tidak usah mengulang lagi dan kebetulan saya juga tidak siapkan itu. Saya akan menjelaskan tentang biologi tumbuhan epifit vaskuler. Sebagian besar dari presentasi itu saya ambil dari buku ini, Land on Plants,
The Biology of Vascular Epiphyte karangan Zotz 2016. Itu buku yang cukup baru terkait penelitian epiphyte karena baru tahun 2016. Kenapa saya ambil penelitian ini? Karena penelitian saya sendiri dulu untuk doktoral saya juga dari master itu tentang anggrek epiphyte. Nah, karena anggrek mungkin hanya satu bagian dari tumbuhan epiphyte, saya sekalian saja saya bawakan saja tentang keseluruhan tentang biologi tumbuhan epifit vaskuler dengan harapan agar teman-teman semua, hadirin semua dapat tertarik untuk menggali lebih lanjut terkait penelitian tentang tumbuhan epifit vaskuler. Karena potensinya masih sangat besar, sementara jumlah penelitiannya tidak sebanyak pada penelitian tumbuhan yang lainnya. Yang paling banyak itu mungkin ya pada anggrek, tapi untuk tumbuhan jenis-jenis epifit vaskuler yang lain ya masih relatif lebih jarang. Oke. Apakah yang dimaksud dengan tumbuhan epifit? Mirbel tahun 1815 menyatakan bahwa tumbuhan epifit merupakan kelompok tumbuhan yang tumbuh pada tumbuhan lain tanpa mengambil makanan dari inangnya. Seperti pada gambar ini anggrek yang menempel pada batang utama dari pohon. Definisi tersebut akan tetapi tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena beberapa tumbuhan terestrial dapat tumbuh secara sporadis pada tumbuhan lain atau disebut dengan accidental epiphyte. Nah, ini tumbuhan dandelion terestrial tumbuh pada pohon, tidak serta-merta menjadikan tumbuhan dandelion ini disebut tumbuhan epifit, tapi tetap saja tumbuhan terestrial karena ada sedikit tanah di sini yang memungkinkan dandelion untuk berkecambah dan tumbuh. Di sisi lain, beberapa tumbuhan epifit dapat tumbuh pada substrat lain seperti batu, tanah, dan sebagainya. Contohnya ini tumbuh pada kabel. Asalkan ada substrat yang cocok, anggreknya akan tumbuh meskipun itu bukan pohon. Yang satu lagi ini cukup spesial. Ini adalah tumbuhan anggrek epifit, ini apelicula, yang tumbuh pada tanah. Biasanya anggrek yang ditemukan di tanah itu menempel pada batang yang patah, kemudian jatuh ke lantai hutan, kemudian ada anggrek yang masih bertahan hidup. Sementara yang saya temukan pada ini foto baru ya pada bulan Februari kemarin kalau nggak salah di Gunung Ipis itu waktu sambil perjalanan penelitian anak Wicita, kami menemukan bahwa anggrek epifit ini benar-benar tumbuh dari tanah. Nah, ini bisa menjadi penelitian yang menarik apabila teman-teman tertarik. Banyak sekali tumbuhan epifit ini tumbuh langsung di atas tanah. Sementara yang lain ada juga yang dengan jenis yang sama yang tumbuh di pohon. Apakah kira-kira faktor apa yang menyebabkan si tumbuhan epifit ini bisa tumbuh langsung dari atas tanah? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa harus bersusah-susah hidup di atas pohon? Kenapa epifit ini bersusah-susah hidup di atas pohon? Para peneliti sebelumnya mengelompokkan 6 alasan kenapa tumbuhan epifit ini bersusah-susah hidup di atas pohon. Yang pertama, ada intoleransi terhadap naungan. Dalam artian tumbuhan yang ada di lantai hutan itu tidak tahan dengan naungan dari lapisan kanopi. Mereka memerlukan cahaya, jadi mereka beradaptasi untuk tumbuh di tempat yang lebih tinggi, yaitu di atas pohon. Adalah adaptasi terhadap lantai hutan yang terlalu lembab. Jadi beberapa tumbuhan lebih menginginkan situasi yang lebih kering, karena mungkin di bawah lantai hutan itu terlalu lembab. Semakin atas kan semakin kering, semakin bawah, semakin ke lantai hutan itu semakin lembab. Jadi mereka beradaptasi bagaimana caranya untuk supaya tidak terlalu lembab ya dengan beradaptasi untuk tumbuh di atas pohon. Karena terlalu lama dan perakaran yang ada di tumbuhan tersebut itu sangat terspesifikasi untuk tumbuh pada celah atau pada kulit pohon, sehingga mereka beberapa tumbuhan epifit tidak dapat tumbuh lagi di atas tanah. Kemudian yang alasan selanjutnya adalah pertahanan dari patogen pada tanah yang lembab. Di lantai tanah itu relatif lebih banyak patogennya. Di sana ada nematoda, ada bakteri, ada mikroba yang mungkin bersifat patogen bagi tumbuhan yang memiliki perakaran di atas tanah.
Karena itu beberapa tumbuhan memilih untuk beradaptasi, bukan memilih ya, beradaptasi supaya tumbuh di atas pohon. Kemudian untuk menghindari kompetisi. Kompetisi ini bisa jadi adalah kompetisi untuk memperoleh nutrisi dan terutama memperoleh cahaya. Karena di lantai hutan itu kan paling bawah stratanya, sementara tumbuhan epifit ini ukurannya kecil. Jadi untuk menghindari kompetisi memperebutkan cahaya, beberapa beradaptasi untuk tumbuh di atas pohon. Kemudian tekanan dari hewan herbivora di atas tanah. Di atas pohon banyak tumbuhan herbivora seperti kera, ulat dan sebagainya. Tapi herbivora di atas tanah itu jelas lebih besar daripada di atas pohon. Di atas tanah ada gajah, ada sapi, ada kambing hutan segala macam yang mungkin lebih mengancam. Jadi mereka menghindari dari tekanan hewan herbivora dengan beradaptasi sebagai epifit. Nah, selain dari 6 alasan utama ini, masih banyak kemungkinan jawaban dari pertanyaan tersebut yang sebetulnya dapat kita teliti. Penelitian di bidang epifit ini masih sangat terbuka. Secara garis besar, secara daur hidupnya, epifit ini dikelompokkan menjadi ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, holoepifit, yaitu tumbuhan yang sepenuhnya hidup secara epifit, dari mulai perkecambahan biji segala macam sampai dia itu semuanya di atas pohon. Yang kedua adalah tumbuhan hemiepifit. Tumbuhan hemiepifit ini masih memiliki perakaran di dalam tanah. Awalnya tumbuhan hemiepifit ini tumbuh sebagai epifit. Namun lama-kelamaan perakarannya menyentuh tanah dan tumbuh di dalam tanah. Seperti pada contohnya ini strangler pig atau tikus pencekik. Yang luar ini tikus ini hemiepifit. Awalnya dia tumbuh sebagai epifit, lama-lama akarnya turun ke bawah, kemudian tumbuh membesar dan melilit inangnya. Nah, lama-kelamaan inang ini akan mati. Nah, dari presentasi tumbuhan epifit vaskuler yang ternyata cukup banyak. Pada gambar ini yang sebelah kiri ini adalah kemudian spesies, kemudian persentase genus, dan persentase spesies untuk genus epifit dan genus spesies epifit. Nah, dapat kita lihat dari gambar ini, ordo Asparagales yang lebih dari 25.000, 40% genusnya merupakan genus tumbuhan epifit. Dan lebih dari 60% spesiesnya merupakan spesies epifit. Asparagales ini termasuk anggrek, masuk ke dalam Asparagales. Ini menunjukkan bahwa tumbuhan epifit ini sangat banyak jenisnya dan memiliki potensi untuk dikenali lebih jauh melalui penelitian supaya atau manfaatnya di dalam ekosistem itu betul-betul dapat kita kenali dan dapat istilahnya tidak menjadi hanya sekedar figuran atau pelengkap, tetapi bisa menjadi betul-betul kita petakan bagaimana perannya si epifit ini di dalam ekosistem, sehingga manusia tidak menjadi misjudge atau salah dalam menilai peran epifit di dalam ekosistem. Nah, ini untuk slide selanjutnya adalah kondisi terkait penelitian tumbuhan epifit vaskuler. Ini ada 2 gambar yang saya tampilkan. Untuk gambar yang pertama, di gambar atasnya yang ini, merupakan jumlah publikasi riset tumbuhan epifit vaskuler pada berbagai kelompok tumbuhan pada database Web of Science pada bulan Oktober 2015. Saya ambil dari ZOTS 2016. Ini dibagi sesuai dengan famili dari tumbuhan epifit vaskuler tersebut. Untuk gambar bawahnya merupakan jumlah paper atau publikasi dibandingkan dengan spesies atau jumlah paper per spesies yang juga dibagi berdasarkan familinya. Saya memberikan kotak merah di sini untuk menjadi tanda gitu bahwa dapat kita lihat bersama-sama untuk publikasi paku dan anggrek ini sangat banyak sekali publikasinya. Publikasi per spesiesnya sangat sedikit. Ini berarti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jumlah spesies yang diteliti ini berurang
Jadi paku atau anggrek yang itu saja yang diteliti. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, hanya tidak dilakukan berdasarkan spesies, tapi berdasarkan komunitas. Misalkan komunitas paku dan komunitas anggrek. Berbeda dengan contohnya pada Cactaceae ini. Cactaceae dengan paper per spesiesnya sangat tinggi ya, jadi jumlah publikasi per spesiesnya sangat tinggi, sementara publikasinya relatif lebih sedikit. Artinya pada penelitian ini lebih membahas per spesies. Sementara untuk paku dan anggrek ini dibahas per. Nah, ini bisa menjadi potensi sebetulnya bagi teman-teman yang tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang jenis-jenis spesies anggrek dan paku tersebut. Apalagi di gambar sebelumnya kita lihat potensi anggrek epifit ini sangat besar. Jadi masih banyak terbuka potensi untuk meneliti jenis-jenis anggrek dan paku di dunia ya, termasuk di Indonesia. Untuk gambar yang kedua adalah bias geografis di dalam publikasi riset ekologi epifit berdasarkan 2.753 artikel, tesis, dan chapter buku sejak tahun 1888. Sumbernya dari Zotz tahun 2016. Ini North Amerika, Caribbean, Central Amerika, South Amerika, semuanya Amerika. Jadi lebih dari separuh persentase penelitian tentang ekologi epifit itu dihasilkan oleh benua Amerika. Asia yang besar di peringkat kedua, tapi ini gabungan dari Asia. Dan sementara untuk dibagi dalam negara, ini hampir 10 besar ini 9 diantaranya, 8 diantaranya adalah dari Amerika. Cuma Australia dan Pacific Region yang di luar Amerika. Ini Indonesia tidak ada di sini. Padahal Indonesia dan Brazil tidak kalah kekayaan jumlah epifitnya. Ini juga bisa menjadi potensi untuk penelitian ekologi epifit bagi teman-teman yang tertarik, terutama teman-teman yang tertarik di bidang ekologi tumbuhan. Nah, sekarang kita mulai bicara ke anggreknya, ke tumbuhan epifitnya. Tumbuhan epifit lebih mudah ditemui di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Ini dapat kita lihat di gambar. Epiphyte quotidians, sumber X-nya adalah annual precipitation atau curah hujan tahunan. Di sini, epiphyte quotient ini artinya jumlah spesies epiphyte dibagi jumlah spesies seluruhan. Jadi semakin besar epiphyte quotient-nya, persentasenya, artinya semakin melimpah juga jumlah epiphyte-nya. Nah, berdasarkan penelitian Hosokawa 1950 di Pulau di Pasifik Selatan, ini terdapat korelasi yang sangat erat antara quotient dengan annual precipitation. Jadi ini menandakan bahwa semakin tinggi curah hujannya, kelimpahan epifit atau persentase epifitnya itu semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah curah hujannya, semakin rendah juga epifit quotient-nya. Ini dapat menjadi penelitian. Apa yang menyebabkan yang mana? Gitu. Misalkan, apakah curah hujan menyebabkan kelimpahan epifit, curah hujan yang tinggi menyebabkan kelimpahan epifit, atau curah hujan yang berpengaruh negatif terhadap kelimpahan epifit. Kelimpahan epifit berpengaruh ke dalam curah hujan yang dihasilkan di hutan tersebut. Ini bisa menjadi bahan penelitian juga. Nah, tadi berdasarkan curah hujan, sekarang berdasarkan ketinggian. Habitat untuk epifit ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang yang meneliti tentang kerapatan tentang number of spesies untuk anggrek epifit yang segitiga, untuk anggrek teresial, untuk anggrek saprofit yang melingkar. Ini saya berikan kotak merah untuk anggrek yang epifit atau yang segitiga. Dapat kita lihat tumbuhan anggrek epifit ini lebih tersebar pada ketinggian 0 sampai 3.000 meter di atas permukaan air laut. Terutama tersebar di ketinggian 1.000 sampai 2.000 meter. Ini tentu terkait dengan distribusi pohon. Seperti kita ketahui,
di atas ketinggian 3000 itu sudah tidak ada pohon. Pohonnya sudah pendek-pendek, jadi lebih banyak tumbuhan terestrial yang tumbuh dibandingkan anggrek epifit. Nah, ini juga di ketinggian 1000 dan 2000 ini juga terkait dengan curah hujan. Ini curah hujan yang paling tinggi juga di ketinggian 1000 sampai 2000 meter. Dengan curah hujan yang tinggi dan ketinggian yang cocok, ini populasi anggrek epifit akan melimpah. Nah, kemudian untuk anatomi dan morfologi fungsional, karena ini terkait dengan adaptasi vascular epifit, pertama adalah ukuran tubuh. Ukuran tubuh dari tumbuhan vascular epifit lebih kecil dibandingkan dengan tumbuhan terestrial pada genus yang sama. Misalnya anggrek yang epifit itu tentu ukurannya lebih kecil dibandingkan anggrek yang, kenapa? Karena habitatnya di atas pohon. Kalau dia berukuran besar, tentu tidak akan menguntungkan untuk akan mematahkan ranting inangnya. Karena itu semakin ke atas, ke arah tajuk dari pohon, ukuran dari epifit ini semakin kecil. Dan beberapa terjadi reduksi vegetatif pada sebagian kelompok tumbuhan. Contohnya pada anggrek tanpa daun ini. Karena biasanya terletak pada cabang yang sangat kecil, ranting. Jadi anggrek ini mereduksi daunnya, pertama untuk menghindari kekeringan, yang kedua untuk agar ukurannya lebih kecil. Jadi untuk fotosintesisnya dilakukan langsung oleh akar. Nah, kemudian adaptasi yang kedua adalah adanya pseudobulbus. Sebagian besar tumbuhan anggrek epifit memiliki pseudobulbus. Pseudobulbus ini artinya adalah bulbus palsu atau umbi palsu. Jadi sebetulnya ini bukan bulbus, tapi adalah mungkin perkembangan dari tangkai daun. Ini yang berfungsi untuk menyimpan air dan memiliki beragam bentuk. Saya sendiri membuat pengelompokan pseudobulbus. Sebetulnya beberapa ahli mengelompokkan pseudobulbus berdasarkan bentuk, tapi ke dalam 5 kelompok utama. Yang pertama, pseudobulbus yang terlihat. Yang kedua, pseudobulbus yang berukuran kecil, tapi masih terlihat dari jauh. Yang ketiga adalah tertutup oleh pelepah, jadi kecil dan tidak terlihat. Yang kedua, besar, tapi tidak terlihat. Dan yang kelima adalah tidak memiliki pseudobulbus. Kemudian adaptasi selanjutnya adalah tangki air bromeliad. Tangki air bromeliad ini merupakan salah satu bentuk dari phytotelmata atau rongga pada tumbuhan yang terisi air. Mungkin para hadirin ingat tumbuhan itu kantung semar. Nah, itu juga salah satu bentuk phytotelmata, di mana kantungnya itu yang menampung air dan bisa menyerap nutrisi. Nah, di beberapa tumbuhan bromeliad epifit, mungkin yang mengenal tumbuhan bromeliad ini biasanya nanas ya. Nanas itu kan tumbuhan terestrial. Nah, sementara bromeliad yang epifit. Nah, pada bromeliad yang epifit ini, daun-daun ini dapat menampung air, tandan-tandannya ini. Nah, menjadi tangki air. Nah, air yang di sini itu diserap oleh pangkal daun. Jadi menyerapnya beberapa tidak melalui akar langsung, tapi melalui pangkal daun. Bahkan ada akar yang hanya digunakan sebagai untuk alat pelekatan saja. Sementara 100% penyerapan nutrisinya dilakukan di tangki ini. Nah, ini dapat menjadi bahan penelitian. Dikenal sebagai habitat, entah itu habitat katak, entah itu habitat siput, atau laba-laba. Dan juga bisa diteliti, di sini ada mikroba apa yang berperan dalam menguraikan nutrisi, serasah menjadi nutrisi bagi bromeliad ini. Ini bromeliad ini kan tersebarnya di Amerika. Mungkin untuk di Indonesia juga tidak banyak yang memiliki tangki air ini. Mungkin di anggrek juga bisa dilihat apakah anggrek juga memiliki tangki seperti ini, dan bisa juga diteliti apakah terjadi penyerapan pada pangkal daun anggrek. Itu juga mungkin bisa menjadi salah satu penelitian ekologi epifit. Kemudian daun, batang, dan akar. Sebagian tumbuhan
Vascular epiphyt memiliki daun yang sukulen karena terkait dengan habitatnya yang ada di atas pohon karena terbatasnya sumber air. Biasanya mereka mendapatkan air dari hujan atau dari kabut. Nah, untuk menyimpan airnya selain di pseudobulb, disimpan juga di dalam jaringan daun. Kemudian akar tumbuhan vascular epiphyt ini dapat tumbuh secara agiotropik, mengikuti bentuk substrat tempat menempelnya. Sementara untuk tumbuhan lain kan biasanya bersifat geotropik atau menuju pusat bumi. Ini contohnya akar agiotropik yang melawan gravitasi atau tidak searah dengan pusat bumi. Batang dan akar yang dapat berfotosintesis dan menyerap uap air secara langsung dari udara. Ini salah satu gambar tangan ya, tentang dari salah satu spesies anggrek. Ini dapat tropik, ada pseudobulb. Kemudian untuk anggrek ini ciri khasnya memiliki bagian yang disebut dengan lip atau bibir pada bunganya, yang bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk serangga betina, sarang, atau berbentuk burung atau hewan lain yang disesuaikan dengan bentuk atau disesuaikan dengan jenis pollinator dari anggrek tersebut. Nah, sekarang kita berbicara terkait komunitas vascular epiphyt. Nah, pertama pohon inang. Epiphyt vascular ini tergantung dari pohon inang ya, tergantung dari jenis, tergantung dari ukuran, dan tergantung fenologi pohon inang. Atau fenologi pohon ini pengaruh musim terhadap pohon inang. Misalkan apakah inangnya meranggas atau tidak. Inangnya misalkan di daerah yang subtropis, inangnya evergreen atau mengalami fase gugur daun, dan sebagainya. Ini para ahli mengusulkan 3 model untuk bukan 3 model, mengusulkan 2 model yang A dan B. Apakah suatu pohon inang tersebut bagus atau tidak, atau disebut good host atau bad host gitu ya. Nah, yang pertama adalah berdasarkan basic host specificity. Ini model yang pertama, model specificity inang yang basic atau yang dasar ya. Yang pertama, epiphyt hanya dapat tumbuh pada satu jenis pohon inang. Nah, ini disebut dengan tumbuhan spesialis karena tidak dapat tumbuh pada inang yang lain. Ini model yang basic host. Kemudian semakin ke sini semakin generalis. Artinya di yang ekstrim generalis ini tumbuhan epiphyt ini bisa tumbuh di. Nah, jadi ada yang spesialis, ada yang generalis. Nah, di antara spesies dan generalis ini ada yang disebut dengan host rank. Semakin host rank-nya berarti dia disebut epiphyt spesialis. Semakin banyak host rank-nya disebut dengan host generalis atau epiphyt yang bersifat generalis. Kedua adalah structural host specificity atau host bias disebutnya. Misalnya dia bisa tumbuh pada banyak jenis tumbuhan inang, tapi pada pohon A, misalkan pada pohon A ini, tumbuhan epiphyt ini tidak bisa tumbuh, artinya pohon A ini disebut inang yang negatif bagi tumbuhan epiphyt tersebut, atau disebut inang yang jelek lah bagi tumbuhan epiphyt tersebut. Karena mungkin yang terlalu tegak atau ranting yang terlalu kecil dan sebagainya, sehingga tidak cocok untuk menempel tumbuhan epiphyt ini. Sementara untuk inang yang bagus ini, di pohon yang lain ada tumbuhan epiphyt tersebut, tapi di pohon A ukuran dari tumbuhan epiphyt ini lebih bagus, lebih banyak, lebih melimpah, lebih besar gitu ya. Jadi disebut dengan good host. Jadi kalau tumbuhan epiphyt ini tumbuh di pohon A akan bagus gitu. Nah, ini disebut dengan good host atau inang yang ada 2. Pertama basic, yang model yang kedua adalah structural host specificity.
Nah, kemudian untuk epipit assemblage level ini, pertama ada yang dua model. Yang pertama parallel host specificity skenario, yang kedua differential host specificity skenario. Model pertama ini ada yang uninhabitable host, jadi benar-benar tidak bisa ditumbuhi epipit. Kemudian ada yang poor host, tumbuhan A dan tumbuhan epipit B ini bisa tumbuh tapi tidak bagus. Kemudian netral, tidak jelek, tidak bagus. Dan kemudian ada yang disebut dengan good host. Jadi bisa dua-duanya bisa tumbuh dengan baik gitu, atau jenis epipit yang tumbuh sini pasti bagus gitu. Nah, model yang kedua adalah differential host specificity skenario. Misalkan ada yang kalau dia hanya ditumbuhi oleh jenis epipit tertentu akan bagus, tapi begitu tercampur dengan epipit lain akan semakin lama, semakin banyak epipit lainnya semakin jelek. Begitupun dengan host yang lain gitu. Ini disebut dengan differential host specificity skenario. Jadi ini skenario atau pemodelan tumbuhan epipit ini tumbuh pada pohon. Nah, kemudian bagaimana sih metode untuk meneliti epipit? Kan di atas pohon ya, kita tidak bisa membuat kuadran gitu ya sebetulnya. Nah, untuk meneliti spasial atau distribusi vertikal dari suatu epipit, tumbuhnya di bagian pohon yang mana, sebetulnya banyak sekali pemodelan yang diusulkan atau skema-skema yang diusulkan. Misalkan dengan menghitung tingginya dari bawah sampai ke atas itu berapa, kemudian dicatat, nanti dilihat distribusinya berdasarkan ketinggian. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan zonasi. Ini zonasi Johansson ini termasuk yang cukup sering digunakan oleh para ahli dibandingkan dengan metode yang lain, yaitu Johansson ini membagi tumbuhan yang awalnya ke dalam 5 zona. Itu zona 1, ini sebetulnya Johansson ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi zona 2 ini adalah bagian batang, bagian tajuk bagian dalam, zona 4 adalah tajuk bagian tengah, dan zona 5 adalah tajuk bagian luar. Nah, tapi untuk pohon-pohon yang sangat tinggi, Terstage dan Cornelissen berpendapat bahwa ini mungkin berbeda antara zona batang bagian bawah dengan bagian batang atas. Karena itu dibagi 2. Tapi mau dibagi 2 atau tidak, sebetulnya dua-duanya bisa diterima asal peneliti yang kita ingin rujuk. Untuk saya sendiri di penelitian saya membagi berdasarkan kedua-duanya. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, ada yang zona 2-nya dibagi tergantung dari keperluan penelitian. Setelah dari zonasi tadi, ini distribusi dari kelompok tumbuhan epifit vaskuler dan faktor-faktor yang berkolerasi atau mempengaruhinya. Ini dapat kita lihat, mungkin terbaca ini air humidity dan substrat diameter. Semakin bawah, semakin menuju lantai hutan, tinggi kelembabannya. Sementara untuk light intensity semakin atas semakin tinggi intensitas cahayanya. Ini dan dilihat dari sebaran kelompok-kelompok tumbuhan. Misalkan untuk aroid ini kebanyakan tumbuh di bawah. Jadi dia masih bisa lebih toleran terhadap naungan karena tumbuhnya di bagian bawah dari pohon. Sementara untuk bromeliad dia di bagian tengah. Jadi cukup netral antara kebutuhan air dan kebutuhan cahayanya. Untuk tempat kita lihat, yang untuk anggrek ini lihat kebanyakan menyebar di atas. Artinya dia untuk anggrek ini dia memerlukan kelembaban yang tidak terlalu lembab, cukup kering ya, dan perlu cahaya matahari dengan jumlah yang cukup banyak karena dia tersebarnya di. Untuk paku juga hampir sama dengan aroid, dia termasuk melebar ya, tapi kebanyakan distribusi di bagian bawah dan tengah pohon. Sementara untuk aroid ini cukup unik, dia bisa tersebar dari dasar pohon sampai ke atas pohon masih ada. Nah, ini juga penelitian
penelitian yang dilakukan Peter et al. Ini cukup sesuai dengan penelitian yang saya lakukan tahun 2019 tentang komposisi tumbuhan epifit vaskuler pada pohon puspa atau Simawalici. Ini dapat kita lihat untuk persentasi kelimpahannya di zona terluar ini, di zona 5 ini paling banyak didominasi oleh anggrek persentasenya. Lebih beragam, ada paku, kemudian dikotil dan monokotil. Jadi cukup sesuai dengan gambar yang dilakukan yang di sebelah ini. Jadi penelitian saya mendukung penelitian oleh Peter. Nah, distribusi dari kelompok vaskuler faktor yang memperlihatkan pengaruhnya. Nah, ini terkait dengan gambar yang tadi, yang ini dapat kita lihat di atas bagian luar dari tajuk ini didominasi oleh anggrek, ini anggrek semua. Sementara untuk bagian bawahnya ini ada liana, ada paku, ini di bagian bawah ya. Ini didominasi oleh jenis epifit yang lain, sementara anggreknya tidak ditemukan, tidak terlihat. Tapi bukan berarti tidak ada ya, cuma didominasi oleh paku. Kemudian yang selanjutnya adalah interaksi antara tumbuhan epifit vaskuler dengan pohon inang. Pohon inang yang berukuran lebih besar akan memiliki lebih banyak spesies epifit. Ini penelitian menurut Dunn, Magalhaes, dan Lopez 2015. Nah, ini juga penelitian saya juga menunjukkan hasil yang sama yang mengaruhi komunitas anggrek epifit pada pohon puspa. Ini dapat kita lihat DBH dari pohon inang berpengaruh positif terhadap kelimpahan dan jumlah spesies. Jumlah cabang juga demikian. Sementara untuk kedalaman tajuk atau kedalaman dari crown hutan ini hanya berpengaruh pada positif pada kelimpahan dan tidak memiliki pengaruh pada jumlah spesies. Nah, ini untuk Seto et al. Juga melakukan penelitian yang sama untuk membuktikan ukuran dan disebaran epifit vaskuler. Dapat kita lihat dari ini ya, epifit lebih banyak atau menjadi lebih besar, memiliki ukuran yang lebih besar juga gitu. Jadi semakin besar ukurannya, maka semakin kemungkinan ditemukannya epifit ini akan semakin besar. Tentu terkait dengan kemudahan menempelnya anggrek di habitat tersebut tadi. Lebih mudah menempel di pohon yang sudah besar dibandingkan menempel di pohon yang masih kecil. Nah, masih pada interaksi dengan antar tumbuhan epifit vaskuler dengan pohon inang, kelimpahan antara tumbuhan epifit pada pohon inang ini dipengaruhi oleh ukuran, dan jumlah cabang. Nah, ini memiliki pengaruh yang positif terhadap kelimpahan dari tumbuhan epifit vaskuler menurut Nieder. Sementara sebaliknya, kemiringan atau inklinasi dari cabang berpengaruh negatif. Artinya apa? Semakin besar sudut kemiringannya atau semakin menuju tegak lurus, jumlah epifit yang menempel pada cabang tersebut akan semakin berkurang karena menjadi sulit dibandingkan dengan batang yang horizontal. Untuk batang horizontal tentu lebih mudah bagi epifit untuk menempel dibandingkan batang yang vertikal. Nah, selain dari ukuran dan kemiringan, jumlah dari cabang juga memiliki pengaruh positif terhadap kelimpahan tumbuhan epifit. Jumlah cabangnya tentu akan habitat yang tersedia juga akan lebih banyak sehingga jumlah tumbuhan epifit yang menempel kemungkinannya juga akan lebih banyak. Nah, di sisi lain, interaksi antara tumbuhan epifit dengan inangnya juga terjadi yang namanya sifat parasit. Ternyata tidak melulu bersifat tidak melulu netral, tapi ada juga yang bersifat negatif, yaitu pada hemiepifit. Tumbuhan hemiepifit pencekik atau strangler bersifat parasit dan dapat mematikan pohon inangnya. Contohnya pada ini tadi, strangler fig. Nah, kemudian interaksi di antara tumbuhan epifit. Pada lapisan tajuk atau mahkota, anggrek berbagi habitat dengan lumut, lichen, dan paku. Bergerombol pada lokasi yang sama. Ini contohnya.
anggrek dengan paku yang tumbuh pada tajuk atas dari pohon. Ini sebetulnya ada lumut pasti di sini. Dan ini untuk lebih jelasnya ada lumut, ada paku, ada anggrek. Mengindikasikan bahwa tidak ada kompetisi ruang dan nutrisi yang serius di antara epifit dan tumbuhan anggrek epifit dan tumbuhan epifit lainnya. Artinya di antara tumbuhan vaskular epifit ini tidak terdapat kompetisi ruang yang serius dan nutrisi yang serius. Menurut penelitian yang saya lakukan pada tahun 2020. Kemudian justru yang terjadi adalah sebaliknya. Tumbuhan yang tumbuh pada lokasi dengan stres yang tinggi biasanya justru saling mendukung satu sama lain. Contohnya pada ini. Pertama kali tumbuh pada kulit kayu yang masih bersih. Jadi paku dulu yang tumbuh. Kemudian paku ini mengakumulasi material organik. Sehingga material organik ini digunakan oleh anggrek untuk tumbuh. Jadi justru yang terjadi sebaliknya dia. Daripada kompetisi justru malah terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Lihat berdasarkan penelitian yang saya lakukan pada 40 inang pohon puspa, dapat kita lihat bahwa semakin melimpah anggrek, ternyata semakin melimpah juga tumbuhan epifit yang lainnya. Dapat kita lihat korelasinya cukup positif. Inang yang epifitnya anggreknya jumlahnya sedikit, maka jumlah pakunya juga akan sedikit. Di sisi lain, anggrek yang memiliki pohon inang yang memiliki anggrek yang banyak akan juga memiliki banyak juga. Kemudian beberapa penelitian yang lain yang dilakukan oleh peneliti lain menunjukkan bahwa keberadaan tumbuhan epifit non-vaskuler seperti memfasilitasi tumbuh dan kelangsungan hidup dari tumbuhan epifit vaskuler. Jadi interaksi dengan antara epifit non-vaskuler juga interaksinya positif, aksi yang sesungguhnya misalkan atau apakah betul tidak terjadi kompetisi sebagaimana yang disebutkan di sini, apakah ternyata mungkin terjadi kompetisi pada saat terjadinya percobaan dan sebagainya, itu kan kita belum mengetahui, dan ini bisa menjadi peluang yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait interaksi antara tumbuhan vaskular epifit tersebut. Nah, tadi antara tumbuhan epifit yang satu dengan kelompok lainnya, yang sekarang adalah interaksi antara tumbuhan epifit vaskuler dengan hewan. Yang pertama menjadi sumber makanan dan habitat bagi berbagai jenis hewan. Kemudian penyerbukan tumbuhan epifit dibantu oleh hewan. Dan yang ketiga adalah hewan menjadi pelindung bagi tumbuhan epifit dari serangan hama utama. Burung cabai bunga api memakan buah Medinilla sp. Nah ini epifit dapat menjadi sumber makanan bagi hewan. Contoh yang kedua ini penyerbukan dibantu oleh hewan. Ini contohnya pada ini. Sebagian besar, hampir semua anggrek epifit ini diserbuki oleh hewan. Karena bentuk bunganya sangat spesial. Nah, kemudian hewan menjadi pelindung bagi tumbuhan epifit dari serangan hama. Contohnya mungkin pada tumbuhan sarang semut, di mana semut membuat sarang pada tumbuhan tersebut sehingga melindungi dari hama. Tapi interaksi ini juga bisa diteliti apakah betul interaksinya hanya melindungi hama ataukah semut ini justru membuat penyakit gitu pada pohon ini. Kemudian tingkat herbivorit tumbuhan epifit lebih rendah dibandingkan tumbuhan terestrial. Tentu karena tumbuhan herbivora yang mampu mengakses tajuk dan bahan-bahan yang tinggi ini lebih sedikit. Herbivora yang berkeliaran di atas tanah dan ukurannya juga lebih kecil sehingga kontak dengan herbivorinya lebih sedikit. Nah, terkait dengan interaksi tumbuhan epifit vaskuler dengan fungi atau dengan jamur ya. Gambar ini menunjukkan keanekaragaman relatif dari tumbuhan mikoriza dan non mikoriza. Ini yang tumbuhan yang memiliki mikoriza, ini tumbuhan yang non mikoriza.
berwarna hitam menunjukkan tumbuhan pada habitat rendah tekanan atau terestrial, sementara yang berwarna putih ini menunjukkan tumbuhan epifit. Nah, yang saya beri kotak merah ini, mycorrhiza dan orchid ini adalah jenis-jenis dari mycorrhiza. Jadi mycorrhiza itu ada dua, ada ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Nah, endomycorrhiza ini dibagi menjadi arbuscular, ericoid, dan orchid mycorrhiza. Nah, dapat kita lihat bahwa tumbuhan lebih banyak tumbuhan yang berhubungan atau melakukan interaksi dengan fungi ini pada tumbuhan-tumbuhan yang pada habitat yang rendah stres atau bukan pada habitat epifit, sementara epifitnya sedikit berinteraksi dengan endomycorrhiza, kecuali pada jenis-jenis mycorrhiza, ericoid, dan orchid mycorrhiza. Tentu pada orchid mycorrhiza lebih banyak tumbuhan epifit yang berinteraksi dengan mycorrhiza orchid. Sementara untuk tumbuhan yang non mycorrhiza justru epifit lebih banyak dibandingkan yang non epifit. Ternyata sebelumnya para ahli menduga bahwa untuk tumbuh pada habitat di atas pohon, sebagian besar epifit ini harus berinteraksi dengan fungi karena biji-bijinya dari tumbuhan epifit ini biasanya berukuran kecil, bahkan tidak memiliki cadangan makanan. Jadi agar bisa survive, mereka harus bersimbiosis dengan mycorrhiza. Itu keyakinan awal dari para peneliti. Ternyata hasilnya berlawanan dengan sebelumnya. Lebih banyak tumbuhan epifit yang tidak berasosiasi dengan mycorrhiza. Seperti pada gambar ini, ternyata lebih banyak tumbuhan epifit yang tidak memerlukan simbiosis dengan mycorrhiza. Jadi kecuali anggrek itu hampir yang epifit ini hampir seluruhnya dengan mycorrhiza. Sementara bagi tumbuhan epifit lain tampaknya tidak perlu berinteraksi dengan mycorrhiza. Untuk faktor mengapanya itu mungkin penelitian yang baru, mengapa tumbuhan yang epifit yang lain di luar anggrek ini tidak terlalu perlu bersimbiosis dengan mycorrhiza. Nah, sekarang untuk peran tumbuhan epifit vaskuler di dalam ekosistem. Peran yang pertama adalah penyimpanan karbon dan flux karbon, atau mungkin flux karbon ini bisa diterjemahkan sebagai aliran karbon. Nah, untuk penyimpanan karbon, kombinasi biomasa dari epifit vaskuler dan non-vaskuler di suatu hutan ini dapat menyamai jumlah biomasa dedaunan di hutan. Jadi cukup penting keberadaan epifit ini sebagai penyimpan karbon, karena jumlah biomasanya bisa sama dengan jumlah biomasa daun. Apabila epifit ini misalkan diekstrak semuanya, maka akan terjadi pelepasan karbon yang cukup besar karena sejumlah dengan biomasa dari dedaunan. Kemudian yang kedua adalah sumber serasa. Serasa yang dihasilkan oleh tumbuhan epifit dapat mencapai 500 kg per hektar, jadi cukup banyak. Meskipun demikian, dari serasa yang dihasilkan oleh epifit ternyata hanya di atas 1% lebih sedikit saja yang tertahan pada tajuk, jadi tidak terlalu banyak. Ini mungkin harusnya kurang dari hanya kurang dari 1% yang tertahan pada tajuk. Sisanya jatuh ke tanah. Epifit ini merupakan sumber serasa yang penting bagi lantai tanah. Sementara untuk bagi sumber hidupnya epifit di atas tanah hanya memerlukan kurang dari 1%. Kemudian hidrologi hutan. Tumbuhan epifit dapat menahan air pada tajuk dan menjaga kelembaban udara lokal hingga beberapa hari. Meskipun kapasitas penyimpanan airnya relatif rendah. Jadi cukup penting ya untuk menjaga kelembaban hutan. Si tumbuhan epifit ini dapat bersifat seperti spons, jadi menyerap air hujan yang jatuh pada pohon dan melepasnya perlahan sebagai kelembaban udara lokal pada hutan tersebut. Kemudian penyimpanan dan flux nutrien. Nah, tumbuhan epifit ini menyimpan nutrien yang diperlukan baik makronutrien maupun mikronutrien dan tentu membantu menyuburkan tanah ketika jatuh sebagai serasa.
Nah, selanjutnya adalah tumbuhan ekvaskuler dan manusia. Untuk mungkin kita tahu yang paling berharga dari tumbuhan ekvaskuler ini kelompoknya adalah anggrek. Dan nilai ekspor anggrek di Indonesia ini mencapai lebih dari 1 juta US dollar pada tahun 2009. Mungkin sekarang jumlahnya lebih dari itu. Nah, ini baru pada kelompok anggrek saja, yang anggrek hias terutama. Sementara untuk tumbuhan-tumbuhan lain yang di hutan, yang jadi jenis koya atau segala macam yang tumbuhan ini belum diketahui nilai atau bukan belum diketahui, belum termanfaatkan nilai ekonominya secara maksimal. Padahal kalau kita gali lebih dalam, mungkin nilai-nilai ekonomi dari anggrek hias atau tumbuhan epifit hias ini akan lebih lagi dari itu, dan bisa jadi menjadi potensi tambahan untuk perekonomian negara. Yang kedua adalah sebagai sumber tanaman obat. Banyak anggrek epifit yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional di Afrika Selatan, di Asia terutama Cina dan Amerika Selatan. Nah, untuk Indonesia sendiri mungkin bisa menjadi potensi penelitian untuk para peneliti farmasi untuk lebih digali lagi potensi, terutama dari jenis-jenis anggrek ataupun dari jenis-jenis tumbuhan epifit lain seperti tumbuhan sarang semut tadi, mungkin berbagai jenis paku-pakuan yang selama ini itu juga bisa kita gali lagi potensi fitofarmakanya. Jadi penelitian terkait manfaat tumbuhan epifit vaskuler bagi manusia di Indonesia ini sangat terbuka luas. Jadi jangan sampai nilai tumbuhan epifit vaskuler hanya sebagai figuran atau pelengkap yang tidak diperhatikan di dalam penilaian jasa ekosistem. Misalkan untuk AMDAL biasanya kita jasa ekosistem dari pohon, dari hewan-hewan keystone. Sementara untuk anggrek ini atau tumbuhan epifit vaskuler ini cenderung diabaikan. Nah, jangan sampai terjadi hal tersebut, karena apabila terjadi miss dalam penilaian akan mungkin sampai di situ. Terima kasih. Apabila pertanyaan mohon ditanyakan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Lobar atas materiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang tanpa menunggu waktu lama lagi, masuk ke sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah diberikan dari Kang Teteh. Yang pertama dari Kang nama Ahmad, nanya buat ke Kang Api, Rafflesia yang sancang, Rafflesia horsiveldi bukan, atau Rafflesia patma ya, nuhun. Untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Nama. Rafflesia yang disancang ya, Rafflesia horsiveldi atau Rafflesia patma. Itu setelah di nama Rafflesia horsiveldi ini setelah dicek ke website Plant of the World dan website Plant List, itu ternyata Rafflesia patma itu adalah sinonim dari Rafflesia horsiveldi. Jadi dia dulunya Rafflesia patma namanya, sekarang nama yang digunakan adalah sebagai nama yang eksepsinya. Begitu, Pak. Oke. Dilanjut pertanyaan dari BioView, bertanya lagi untuk Kang Afrirawan. Untuk flora eksotik dan terancam punah tadi disancang sendiri, bagaimana upaya konservasi spesies tersebut? Adakah langkah strategis yang bisa dibagikan, Kang? Mohon. Oke, untuk ini berarti berkaitan dengan upaya konservasi ya. Untuk upaya konservasi sendiri, tadi flora yang eksotis tadi, terutama dari jenis Dipterocarpaceae itu sudah masuk ke strategi konservasi prioritas nasional. Sudah masuk, ada bukunya di
ibu di website LIPI. Itu bukunya bisa didownload secara gratis. Ada buku dengan judul Invasi 12 spesies pohon prioritas nasional 2019-2029 yang waktu 10 tahun. Pohon yang masuk ke dalam 12 prioritas konservasi ini ada yang tadi masuk diantaranya adalah Sorea javanica dan Anisoptera costata, itu masuk ke dalam 12 aks. 12 konservasi pohon prioritas nasional yang tahun ini periode 2019 sampai 2029. Itu bukunya gratis, bisa di-download website LIPI. Beberapa strategi yang dalam buku tersebut itu komprehensif untuk strateginya. Yang pertama itu visinya adalah ada suara anak kecil. Dan di dalam buku 12 strategi konservasi pohon langka itu ada beberapa visi upaya konservasi yang dilakukan. Yang pertama itu adalah strategi, aturan, dan kebijakan. Jadi di sini dilakukan upaya penguatan kembali untuk aturan dan kebijakan terhadap upaya konservasi pohon langka ini. Kan beberapa keputusan beberapa tahun yang lalu, yaitu adanya pengeluaran jenis-jenis pohon yang dilindungi ke dalam menjadi pohon yang tidak dilindungi. Itu ada beberapa jenis pohon. Nah, itu sekarang sudah dilakukan lagi upaya penguatan aturan-aturan tersebut. Kemudian ada lagi strategi pengelolaan konservasinya. Itu berupa konservasi in situ dan ex situ. Itu dilakukan di habitat alami, habitat asalnya, itu berupa perlindungan lahannya tersebut. Untuk ex situnya penanaman di luar habitat. Ini yang bisa nantinya dimanfaatkan sebagai komersil gitu ya, untuk yang hasil dari yang ex situ. Kemudian ada juga strategi kerjasama lintas sosial, lintas sektoral. Jadi beberapa sektor ini sudah diupayakan untuk bekerja sama, misalnya dari lembaga pemerintahan, terus lembaga LSM atau NGO, kemudian lembaga penelitian dan lembaga keamanan. Itu strateginya adalah disinergikan agar upaya pendataan dan pengamanan dari jenis pohon prioritas tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah strategi penguatan peran serta masyarakat. Jadi di sini ada edukasi ke masyarakat yang berada di sekitar habitat pohon prioritas tersebut untuk turut serta menjaga kelestarian pohon tersebut. Itu bukunya ada, silakan bisa didownload di website LIPI, di website LIPI. Oke, mungkin begitu. Ada lagi? Ada lagi Kang terakhir dari Teh Mauli. Kang, itu yang Sorea tahun 2019 ukurannya gimana Kang? Itu apa biak dari individu yang tahun 2012 sehingga dalam 7 tahun bisa bertambah banyak jumlah individunya. Terima kasih Kang. Ya. Yang tahun 2012-nya ditemukan satu, itu tidak disebutkan koordinatnya di mana, dan datanya juga kurang lengkap ya terkait ukuran dan profil dan sebagainya. Tapi saya rasa tidak. Jadi mungkin saat itu tidak terekam individu yang lainnya, sehingga beliau hanya mengatakan satu. Nah, untuk ukurannya sendiri di sini tidak terlalu bervariasi, jadi malah justru hampir seragam gitu ya ukurannya. Ukurannya itu rata-rata sekitar tangnya itu sekitar 60 sampai 90 cm ukuran diameternya. Nah, berarti kan termasuk kategori pohon ya, dan ketika dilakukan survei itu untuk anakannya sendiri itu sangat sulit ditemukan karena memang ini tingkat reproduksinya sangat lama gitu. Ada yang mengatakan reproduksinya bisa mencapai 4 tahun sekali, sehingga jumlah anakannya waktu survei itu sangat sedikit, dan yang ditemukan anak
hanya beberapa hanya dua hanya dua individu yang termasuk kategori panjang masih kecil, sedangkan yang lainnya itu relatif ukurannya sama 60 sampai 90 cm dBH-nya. Ya mungkin begitu. Oke, terima kasih Kang Afirawan. Dilanjut pertanyaan untuk Kang Indra dari Kang Reza. Apakah untuk jenis Ficus elastica atau Cincloria atau beberapa jenis Sclera yang bisa hidup baik di inang sebagai epifit atau hemi-epifit tetap dikategorikan sebagai epifit meski bisa hidup di tanah tanpa inang? Mangga Kang. Baik, sebentar saya berpikir dulu. Oke, siap. Oke, untuk pada prinsipnya pengelompokan epifit dan hemi-epifit ini adalah dilihat dari daur hidupnya. Apakah dia selama seumur hidup itu umumnya menghabiskan daur hidupnya di atas tanpa menyentuh tanah atau perakarannya ketika dewasa terbentuk di dalam tanah gitu. Beberapa jenis ficus mungkin strangler itu digolongkan ke dalam hemi-epifit karena dia tumbuh di atas pohon dulu, kemudian akarnya merawat ke bawah. Nah, ini mungkin tentu berbeda dengan accidental epiphyt, karena accidental epiphyt ini umum tumbuh di atas tanah, tapi ada kondisi khusus yang memungkinkan tumbuhan tersebut bisa tumbuh di atas pohon, tapi tetap secara umumnya itu termasuk disebutnya tumbuhan terestrial. Nah, penggolongan hemi-epiphyt ini juga sebetulnya bukan pada bukan pada strukturnya sih sebetulnya menurut saya, tapi untuk membedakan antara epiphyt yang betul-betul epiphyt dengan epiphyt yang tadi yang semi tadi, yang hemi tadi. Jadi sebetulnya untuk membedakan dua jenis ini dibuatlah golongan hemi-epiphyt dan epiphyt yang hollow gitu. Jadi lebih mirip sebetulnya bisa digolongkan saja yang hemi-epiphyt ini menurut saya bisa saja digolongkan ke dalam terestrial gitu. Tapi itu juga untuk membedakan apakah pohon ini betul-betul terestrial atau dia tumbuh dulu dari epiphyt gitu. Jadi mirip atau bisa saja identik dengan yang terestrial. Contohnya pada strangler fig, saya pikir mungkin kalau kita membiarkan di atas tanah ya bisa saja tumbuh meskipun dia tidak strangler nantinya gitu. Tapi harus dicek juga ya. Tapi menurut saya pembagiannya justru lebih kepada daur hidupnya ya. Sementara strukturnya untuk hemi-epiphyt dengan tumbuhan terestrial saya pikir tidak berbeda. Saya pikir sih tidak berbeda gitu kan. Maafkan mungkin kecuali kalau saya karena saya tidak memperdalam tentang hemi-epiphyt, tapi rata-rata yang saya baca itu pembagiannya ya untuk membedakan antara yang epiphyt betul-betul dengan epiphyt yang masih ada kaitannya dengan yang tanah gitu. Mungkin itu saja sih. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau tidak mungkin kita bisa menjawab bersama-sama nanti dengan penelitian. Siap Kang. Dilanjut dari BioView, apakah mekanisme penampungan air seperti yang di kelompok bromeliads ditemukan juga pada kelompok anggrek? Nah, sejauh yang saya ketahui memang belum ada catatan apakah ada anggrek yang diteliti apakah dia bisa menampung air dan bisa menyerap air pada pangkal daunnya. Itu belum ada penelitiannya, tapi secara observasi setelah kita melihat kita kan ada beberapa kelompok anggrek yang daunnya bertumpuk walaupun tidak membulat seperti bromelia, tapi dia bertumpuk seperti contohnya pada tumbuh Agenus eria, beberapa seperti itu bisa diteliti apakah dia menampung air juga. Nah, kalau menampung air apakah dia bersifat mampu menyerap nutrisi dari pangkal daunnya, itu justru jadi bahan penelitian apakah bisa gitu. Mungkin bisa dibandingkan nanti apakah sel yang mampu menyerap nutrisi itu ditemukan juga pada yang ditemukan pada bromeliad ini ditemukan juga pada anggrek. Itu justru menjadi bahan sebetulnya apabila ada yang berminat tentang penelitian fisiologis. Oke Kang. Dilanjut dari Kang Reza Raihan. Saya pernah melihat anakan ketapang yang tumbuh di pohon kenari. Berarti ini dikategorikan sebagai accidental epiphyt kah? Ya, betul. Karena secara umum itu sebetulnya itu tumbuhan terestrial saja yang tumbuh kebetulan tumbuh saja di atas pohon. Jadi memang kalau secara umumnya tumbuh di atas tanah ya itu tetap tumbuhan terestrial. Istilah accidental tadi ya karena dia
epipitnya bukan epipit, itu bukan juga hemiepipit, itu mah kebetulan saja bisa tumbuh di atas pohon, tapi sebetulnya dia adalah tumbuhan terestrial. Oke, Kang. Lanjut dari Kang Inama Ahmad, apakah penelitian tentang epifit di Indonesia sudah banyak dilakukan? Jika berminat meneliti epifit, apakah kita bisa berdiskusi? Ya, apakah penelitian di epifit di Indonesia sudah banyak dilakukan? Mungkin untuk penelitian keanekaragaman, saya sangat mudah gitu ditemui ya, keanekaragaman anggrek epifit di di hutan A, di gunung B itu sangat mudah ditemui. Termasuk untuk jenis-jenis epifit lain walaupun lebih jarang ataupun paku juga masih bisa ditemui. Tapi untuk penelitian ekologi komunitas seperti yang saya lakukan, interaksi dengan organisme yang lain, itu cukup jarang ya saya menemukan sumber dari Indonesia. Entah itu mungkin tertumpuk di perpustakaan sebagai skripsi atau tidak dipublikasikan di jurnal yang terindeks gitu. Atau mungkin penelitiannya yang memang kurang, itu juga menjadi kesulitan saya waktu menggali literatur. Kebanyakan saya mungkin bisa terhitung dengan jari ya yang tentang ekologinya, tapi kebanyakan tentang keanekaragaman itu pasti sangat banyak gitu, terutama untuk jenis-jenis anggrek. Itu banyak sekali dari LIPI segala macam yang saya ambil, tapi untuk ekologinya sendiri tentang spasialnya spesial distribusinya itu cukup terbatas. Saya biasa itu justru lebih mudah menemukan dari region Amerika tadi, dari Amerika Selatan tadi dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia. Bahkan lebih mudah mungkin menemukan penelitian ekologi dari Jepang, dari Cina terkait epifit dibandingkan dari Indonesia. Dan menurut saya justru ini sangat potensi yang sangat besar apabila teman-teman tertarik. Mungkin skripsi teman-teman juga bisa dipublikasikan karena sangat jarang gitu. Kalau memang saya sendiri pribadi mengalami kesulitan untuk mencari sumber-sumber waktu penelitian doktoral saya menjadi sumber-sumber penelitian dari Indonesia. Jadi sangat tunggu gitu apabila Pak Inama misalkan mau berkolaborasi, sangat saya tunggu gitu. Mungkin kita bisa saling membagi. Karena saya cukup lemah di bidang taksonomi. Saya penelitian saya dibantu oleh Apri dengan Kang Medet juga dibantu. Saya terus terang hanya meneliti tentang interaksinya saja. Sementara untuk taksonomi dan sebagainya saya termasuk yang lemah untuk tumbuhan karena menurut saya tumbuhan itu ya kurang lebih hijau semua gitu. Jadi mungkin lain nama bisa bantu gitu. Oke, Kang. Dilanjut dari Teh Miftah Mukaromah, saya pernah berjumpa Dendrobium capra di lereng Gunung Penanggungan yang merupakan epifit pada pohon jati. Pertanyaannya, apakah ada syarat tertentu semisal ingin memperbanyak anggrek tersebut di luar inang aslinya? Mungkin ini terkait budidaya ya. Saya sendiri kurang memahami tentang budidaya anggrek, tapi mungkin yang bisa kita lakukan ya harus memimik atau meniru ya bagaimana anggrek itu di alam. Tapi biasanya seperti inilah, tumbuhan yang hidup di daerah panas biasanya lebih tahan dia ditanam di daerah yang dingin. Sementara sebaliknya tumbuhan yang berasal dari tumbuhan daerah area yang lembab biasanya lebih sulit untuk tumbuh di daerah kering. Mungkin itu saja, lihat aja adaptasinya, dia lebih mudah di mana gitu. Tapi untuk perkembangbiakan sendiri saya kurang begitu memahami karena biasanya anggrek kan diperbanyak melalui kultur jaringan ya, tidak melalui biji karena bijinya sendiri tidak memiliki nutrisi, jadi ditumbuhkan di agar. Jadi itu mungkin untuk teknisnya mungkin ahli budidaya yang lebih mengetahui. Terima kasih, mohon maaf tidak bisa menjawab, bisa nanti menjadi penasaran dan mencari lebih jauh. Oke nih Kang, dari Pak Inama Ahmad, apakah benalu juga termasuk epifit Kang? Beberapa paku benalu juga mungkin untuk dilihat dari cara hidupnya ya epifit, tapi untuk penggolongannya kan mungkin lebih sebut saja disebut tumbuhan parasit gitu ya. Tapi untuk cara hidupnya sendiri bisa jadi disebut tumbuhan epifit. Ya, tapi untuk cara memproduksinya ya golongkan saja sebagai tumbuhan parasit, itu kan hanya sebagai penggolongan saja. Tapi mungkin untuk cara hidupnya sepakat itu disebut sebagai tumbuhan epifit. Oke, baik. Dari Safa sendiri Kang mau nanya ke Kang Indra. Dari hasil penelitian yang Kang Indra tadi kan ada klasifikasi pohonnya, tadi ada yang good house. Nah, mau nanya dari penelitian Kang Indra sendiri itu tumbuhan mana yang jadi good house yang banyak ditumbuhi oleh tumbuhan epifit itu Kang? Kalau jadi penelitian saya sebetulnya 2 tahap. Yang pertama secara umum meneliti
keanekaragaman anggrek di Sanggara secara umum dari pohon indang manapun. Nah, setelah itu yang kedua adalah meneliti anggrek pada pohon puspa. Kenapa diputuskan pada pohon puspa? Karena pertama itu tadi dia termasuk anggrek pohon yang cukup banyak terdistribusi di sana dan termasuk inang yang nanti tapi saya juga belum meneliti perbandingan good house dengan good house, bukan house ya, good house dengan poor house tadi itu belum saya teliti di penelitian saya. Saya itu pertimbangannya waktu itu memilih puspa karena terkait dengan distribusi puspa yang termasuk pohon yang paling banyak terdistribusi di gunung tersebut. Jadi mungkin nanti bisa dicobalah nanti mungkin teman-teman yang bisa tertarik membandingkan dengan jumlah yang sama di area besaran yang kurang lebih sama, apakah jumlah aktivitas seperti apa itu bisa dibandingkan, bisa terlihat tuh angkanya gitu. Mungkin itu bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang itu bisa jadi dari skripsi, tesis sampai disertasi itu bisa jadi gitu. Lanjut terus gitu. Karena saya juga ya, dari tesis gitu langsung ke disertasi bisa langsung lanjut. Gitu. Mungkin itu saja. Oke, makasih Kang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena waktu sudah menunjukkan pukul mendekati azan zuhur, alhamdulillah udah di penghujung acara webinar ilmiah ini. Sebelumnya terima kasih buat Kang Indra, buat Kang Afri, udah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga buat KPA Biocita Formika yang telah mengadakan webinar ilmiah ini. Khususnya untuk divisi ilmiah, terima kasih buat Kang Teteh, audiens yang ikut berpartisipasi. Sapa tutup. Semoga ilmunya dapat diaplikasikan dan dijadiin bahan penelitian yang belum diteliti seperti kata Kang Indra tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.